Adil Catalina, Bacura Mingka Serga, Basayat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Hana, NIM 19110417098. Pada saat ini saya akan menjawabkan soal UTS Manajemen Operasi 2 yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan langsung menjawab soal yang sudah diberikan. Saat ini kita akan menjawab soal manajemen operasi ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada soal kasus studi 1, yaitu ini tentang analisis manajemen penugasan, yaitu diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, masakan, memotong dan membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per satu hari itu 1.000. Sebagai berikut. Karyawannya Pak Ijo, adonannya ada 65 dan memasak 50 dan memotong 60 serta mengemaskan 70. Jadi dari soal tersebut dijelaskan diminta tentukan pengolahan optimal pekerjaan kekaryawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan ini terus menggunakan metode Hungarian. Jawabannya adalah bagaimana karyawannya ada Pak Ijo, Pak Ijah, Pak Wanto, Pak Wan, dan Ibu Wanti. Pekerjaannya adonan, memasak, memotong, dan mengemaskan. Pak Ijo itu adonannya ada 65, memasak 50, dan memotong 60, dan mengemaskan 70. Dari soal ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Pertama, lihat menyusunnya. Dan yang kedua, menguraikan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap barisnya. Jadi nilainya ini dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Dari baris pertama yaitu nilai paling rendah adalah 50. Dan baris yang kedua yang paling rendah adalah 45. Baris yang ketiga yang paling rendah itu 50 dan yang baris keempat yang paling rendah adalah 40. Jadi baris yang pertama dikurangi dengan 50 yang hasilnya pertama tadi adalah 65. 65 dikurangi 50 menjadi 15. 50 dikurangi 50 menjadi 0. Dan 60 dikurangi 50 menjadi 10. Dan 70 dikurangi 50 menjadi 20 dan selanjutnya. Lalu yang ketiga kita mempersiapkan setiap kolom apakah telah mempunyai nilai 0. Nah, di sini kita sudah melihat ada nilai 0 yang bagaimana baris pertama itu yang Pak Ijo dia nolnya di kolom memasak dan memotong. Lalu Pak Ijah mempunyai nilai 0 untuk bagian memasak dengan mengemaskan. Lalu Pak Wanto mendapatkan nilai 0 juga bagian adonan dan mengemaskan. Dan bagian Bu Wanti mendapatkan nilai 0 bagian adonan. Yang 4 menentukan penugasan optimum. Jadi penugasannya Pak Ijo melakukan pekerjaan adonan sebanyak 15. Memasak tidak ada, memotong tidak ada, dan mengemaskan 10. Lalu Pak Ijah adonannya 10 dan memotong 5. Lalu Pak Wanto memasak 10, nilai 10 dan memotong nilai 5. Lalu Wanti memasak 15 nilai dan nilai memotong 15. 5 merevisi tabel. Jadi nomor 5 merevisi tabel
tabelnya ya, jadi disatukan. Yang ada nilai kita kasih tanda garis untuk memotong nilai yang ada nolnya. Kita lanjutkan. Jadi penugas optimumnya, Pak Ijo memotong 60, Pak Ijo memasak 45, Pak Wanto mengemaskan 70, dan Wanti ada mengadonan 40. Jadi hasil yang mereka dapatkan dari 4 karyawan ini sebesar 215. Lalu kita lanjut ke studi kasus 2. Studi kasus 2 ini bagaimana seorang manajer pemasaran ingin mendapatkan 4 orang salesman di tempatkan daerah pemasang produk. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan peroleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data peroleh keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungannya diperoleh maksimal. Jadi lokasi atau salesman, lokasinya ada salesman 1, salesman 2, salesman 3, dan salesman 4. Lokasinya, lokasi 1 itu ada 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 900, lokasi 4 900. Minimumkan opportunity loss dengan mengurangi seluruh elemen dari setiap kolom yang belum ada nolnya dengan salesman terkecil pada kolom tersebut. Jadi kita akan mengurangi setiap baris dengan nilai yang paling terkecil. Yang paling terkecil ini adalah untuk baris pertama itu 900. Jadi 1100 dikurangi 900 menjadi 100 untuk peroleh angka ini. Lalu yang kedua 900 dikurangi dengan 900 jadi angkanya 0. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga itu menutup semua nilai 0 dengan cara menggunakan garis vertikal atau horizontal. Seminimal mungkin dapat dilihat bahwa seluruh elemen 0 baru dapat dihimpit oleh baris ini ya. Sudah ada barisnya. Garis sudah yang ada nilai 0-nya kita berikan garis vertikal atau horizontal. Cara yang ketiga itu merevisi matris dengan mengurangi elemen yang tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Jadi elemen yang tidak tertutup garis itu kita tambahkan dengan elemen yang paling terkecil yang tidak tertutup garis. Ini yang tidak tertutup garis, kita kasih itu. Kita kasih warna dan elemen yang paling kecil yang tidak tertutup garis adalah 50. Nah, di sini mendapatkan ya 100 dikurangi 50 menjadi 50. Dan 50 dikurangi 50 menjadi 0. Ini menjadi 0 angkanya. Lalu yang tertutup garis itu kita tambahkan dengan nilai yang paling terkecil. Ini yang tertutup garis, yang elemen yang paling terkecil di antara yang tertutup garis ini adalah 50 juga. Jadi 100 ditambah 50 menjadi 150. Maksud saya dikurangi dengan 50. 150 ini angka pertamanya itu 150, dikurangi dengan 50 menjadi 100. Lalu 150 dikurangi 50 menjadi 100 juga. Ya ini dikurangi 50 menjadi 100 dikurangi 50 menjadi 50, dan 100 dikurangi 50 menjadi 50. Dan
Ya, ini yang tidak dapat garis tadi kita tambahkan dengan 50. 50 ditambah 50 menjadi 100. Nah, 100 dan 0 ditambah 50 menjadi 50. Jadi langkah yang kelima itu kita ulangi langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga tadi adalah penugasan optimal. Ini sudah kita berikan garis, langkahnya sama dengan yang ketiga, dan total dari keuntungan dari setiap penugasan dari assessment 1, assessment 2, assessment 3. Ini ada 4.500 totalnya, dan keuntungan penugasan 2 itu 4.150. Keterangannya, karena di tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka harus dicari adalah nilai tertinggi pada kolom lainnya, untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Jadi untuk soal kasus sudah dijawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya kita akan menjawab soal teori. Teorinya ada 1 sampai 3. 1 sampai 5 teorinya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan peramalan? Jawabannya, peramalan atau forecasting itu merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif, efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis peramalan. Jawabannya, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih dari 8 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan Big Bang. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, dan perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Nah, yang ketiga itu peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu yang kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjawaban kerja, dan penugasan karyawan. Lalu soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan? Ya, sangat penting karena memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 2, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Dan yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Dan yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Dan yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada setiap pelaksanaan. Yang ke-8, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Lalu soal yang keempat itu, jelaskan pendataan peramalan yang digunakan. 1, jawabannya adalah, terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan itu, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif atau intuitif. Metode ini berdasar kepada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dalam metode ini sangat subjektif. Lalu soal yang terakhir, nomor 5, jelaskan 8 tahapan dalam melakukan peramalan. Jawabannya adalah 1, perencanaan siklus produksi, schedule produksi. Yang kedua, perencanaan menentukan kebutuhan bahan. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang keempat, perencanaan kapasitas produksi. Yang kelima, perencanaan layout fasilitas. Dan yang ketujuh, penentuan lokasi
Ya, yang ke-6 tadi ya, yang ke-7 menentukan metode proses. Dan yang ke-8 menentukan jumlah mesin dan lainnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, Pak, untuk jawaban soal UTS manajemen operasi 2. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Adil Keteluna, baca kami ke surga, bersama Jubata. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih.